Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 6B, mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Ibu Mila Listiawati MPD akan menjelaskan tentang jurnal internasional yang berjudul Forensik Sidik Jari. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari Gimnastiar dengan NIM 11920606044, Indah Puspitaningsih NIM 11920606047, Listianisa Sopiani dengan NIM 11920606053, Mumun Munaya dengan NIM 11920606060. Jurnal pertama yaitu Fingerprint Forensic in Crime Scan, a Computer Science Approach. Artinya forensik sidik jari di TKP pendekatan ilmu komputer, dengan penulis Arslan Bilgehan, volume 8 nomor 4. Kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini yaitu pada kemajuan terbaru dalam teknologi biometrik dilengkapi dengan teknik kecerdasan komputasional yang menggantikan pendekatan identifikasi manual dalam ilmu forensik modern dan mengisi kesenjangan dalam sistem. Nah, dalam studi ini kontribusi dan keterbatasan biometrik di bidang identifikasi forensik dapat dijelaskan. Nah, adapun ruang lingkup kajian yang dapat dinyatakan, yang pertama, pemeriksaan sidik jari di tempat kejadian yang difokuskan dan elemen-elemen yang diperlukan untuk keberhasilan realisasi proses diidentifikasi. Yang kedua, proses investigasi TKP dibagi menjadi 3 komponen: perolehan informasi, kegiatan ahli lapangan, dan evaluasi teknis. Yang ketiga, hubungan antara setiap komponen sidik jari yang dievaluasi. Yang keempat, mengevaluasi secara objektif langkah-langkah proses yang dilakukan oleh masing-masing komponen TKP dan interaksinya satu sama lain dengan jumlah kriteria yang ditentukan. Yang kelima, masalah yang dihadapi selama proses analisis sidik jari forensik, diidentifikasi, dan saran solusinya yang teknologi disajikan untuk memecahkan masalah ini. Yang keenam, untuk mengatasi kesulitan, pendekatan yang layak diidentifikasi dan penerapan pendekatan ini dibahas. Yang ketujuh, untuk mengatasi kesulitan ini, pendekatan yang layak diidentifikasi dan penerapan pendekatan ini dibahas. Yang kedelapan, disiplin yang didukung oleh ilmu forensik dan komponen yang menyusun adegan yang didekati dari sudut pandang yang berbeda. Yang kesembilan, ada 14 masalah dan 4 tantangan yang telah dirangkum. Jurnal yang kedua, judulnya itu tentang How Technology Has Improved Forensic Fingerprint Identification to Solve Crime. Bagaimana teknologi meningkatkan identifikasi sidik jari forensik untuk dipecahkan kejahatannya. Adapun kesimpulan dari jurnal ini yaitu diperlukannya lebih dari satu metode dalam analisis sidik jari yang tidak lagi terbatas pada kejahatan investigasi. Sistem identifikasi sidik jari manual masih memiliki tempatnya dalam analisis sidik jari dan mungkin sulit untuk diganti. Ini karena ada beberapa proses di digitalisasi AFIS yang akhirnya mendistori sidik jari asli yang timbul di TKP yang mengarah pada kesehatan identifikasi. Namun, sistem manual dapat lebih diandalkan ketika database dalam penyelidikan kejahatan sangat besar dan pada saat itu dibutuhkan teknologi. Sistem teknologi seperti AFIT ini sangat efisien dan akurat lebih dari ahli investigasi kriminal. Teknologi ini memecahkan masalah yang disebabkan oleh metode tradisional identifikasi sidik jari. Peneliti sebelumnya telah menemukan bahwa ketika seorang ahli menyerahkan sidik jari laten untuk menganalisis kedua kali, ada kemungkinan besar bahwa hasil kedua itu berbeda dengan hasil pertama. Nah, oleh karena itu, teknologi telah digunakan untuk mengurangi inkonsistensi manusia dan masalah subjektif mereka. Adapun jurnal yang ketiga berjudul DNA Fingerprints Advance in Forensic Analysis Asing NATO teknologi. Artinya itu sidik jari DNA kemajuan analisis forensik menggunakan NATO teknologi. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu nanoteknologi memiliki aplikasi yang luas di bidang ilmu forensik. Ini membantu dalam mendiagnosis dan memeriksa sampel pada tingkat skala nano yang sebelumnya menghadapi kesulitan karena batas deteksi mesin. Baru-baru ini, efisiensi ilmu forensik telah meningkat di berbagai bidang.
Analisis DNA dengan ilustrasi perangkat mikro atau teknologi berbasis klip dalam ilmu forensik ini dilakukan oleh program penelitian dan pengembangan DNA. Sedangkan program pertahanan kimia dan biologi ini melibatkan pengembangan perangkat yang murah atau dapat dipakai, yang dapat waspada terhadap ancaman biologis dan kimia yang tidak terduga di waktu yang sangat singkat. Bagi pemakaiannya untuk mengambil tindak konstruktif yang kuat. Nah, adapun peran nanoteknologi dalam analisis sidik jari itu, sidik jari laten ini dapat dilihat dengan mata telanjang sehingga dapat digunakan secara langsung untuk proses penyelidikan. Namun, sidik jari laten perlu dikembangkan untuk memvisualisasikannya dan untuk digunakan dalam proses investigasi. Nah, integrasi nanoteknologi dengan analisis sidik jari memiliki implikasi yang beragam, terutama dalam meningkatkan kejelasan saat mengembangkan sidik jari. Kejelasan sidik jari laten dapat ditingkatkan dengan menggunakan nanopartikel emas yang terkait dengan rantai hidrokarbon panjang yang membentuk interaksi hidrofobik dengan residu keringat bersama dengan pengembangan fisik perak. Fingerprint Identification for Forensic Crime Scan Investigation atau identifikasi sidik jari untuk forensik investigasi TKP. Kanbar BA Vol 508. Peningkatan citra adalah alat utama bagi penyidik forensik saat mencari bukti di TKP. Ini bisa sangat berharga untuk bukti yang samar dan sulit untuk dilihat. Biasanya penyidik perlu menghilangkan latar belakang yang dapat dilakukan dengan FFT atau pengurangan latar belakang. Nah, penyidik dapat menggunakan banyak opsi berbeda untuk peningkatan lebih lanjut, termasuk koreksi gamma, peregangan kontras, dan pemerataan histogram. Dengan melakukan metode berikut, penyidik forensik dapat memperoleh bukti terbaik dari TKP. Makalah ini juga menjanjikan gambaran tentang langkah-langkah berbeda yang terlibat dalam pengembangan identifikasi dan verifikasi orang berbasis sidik jari menggunakan sistem berbasis Minuti. Baik, di sini saya akan membacakan jurnal kelima yang berjudul Estimation of Egg Drug Fingerprint Using Wavelet Transform and Singular Value Decomposition. Artinya, estimasi usia melalui sidik jari menggunakan wavelet, transformasi, dan dekomposisi nilai singular. Dalam karya ini, kami telah mengusulkan metode baru estimasi usia dari gambar sidik jari berdasarkan level 6 DWT dan SPD. Level 6 DWT dipilih sebagai level optimum dengan menganalisis hasil yang diperoleh untuk level lainnya. DWT dan SPD juga diterapkan untuk mengklasifikasikan sidik jari dalam kelompok umur. Menurut laporan kejahatan dari catatan polisi Kanada dan India, usia telah dikelompokkan hingga 12, 13 sampai 19, 20 sampai 25, 26 sampai 35 dan di atas 35 tahun. Perkiraan kelompok usia yang dicapai untuk kelompok usia di bawah 12 tahun, untuk kelompok usia 36 tahun ke atas tingkat keberhasilannya tidak cukup baik. Tingkat kejahatan yang lebih tinggi telah tercatat di Kanada dan catatan polisi India di usia berkisar 20-35 baik laki-laki maupun perempuan. Metode yang diusulkan memberikan tingkat estimasi usia masing-masing 81,33% dan 74,59 untuk pria dan wanita. Jika diberikan ibu jari tangan kanan dan jari manis tangan laki-laki, tingkat keberhasilannya mencapai 85,23% dan 78,7% untuk jari kelingking perempuan. Tingkat keberhasilan secara keseluruhan adalah 76,84% untuk pria dan 59,26% untuk wanita. Saat menguji jari tangan secara tangan kanan atau kiri, tingkat keberhasilannya adalah 59,3%. Tingkat akurasi estimasi usia yang lebih dapat dicapai jika lebih banyak jumlah sampel di setiap kategori dilatih. Untuk hasil estimasi usia yang lebih baik, penulis bekerja untuk mengumpulkan sampel besar di setiap kategori dimulai. Selain itu, pekerjaan penelitian telah diperpanjang menggunakan parameter spesial sidik jari. Selain itu, bertujuan untuk menggunakan berbagai pengklasifikasian lain untuk hasil yang lebih baik. Dalam pekerjaan yang diusulkan, 5 kelompok usia telah dibuat untuk perkiraan usaha. Kedepannya akan dibuat lebih banyak kelompok untuk mencari umur tersangka atau orangnya. Sekian penjelasan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.